Perkenalan diri mulai dari nama, umur, sama gender. Oke, nama gue Anggit Akbar Anugrah, umur gue 21 tahun, gender gue laki-laki. Halo, gue Julio. Gue dari Badan Otonom Ekonomika FEBUI. Gender gue cowok. Cowok gender bukan sih, laki-laki. Umur gue 20. Halo teman-teman, nama aku Giasita Trian. Aku umurnya 22 tahun dan aku juga perempuan. Gue Arbar, pria, umur 21 tahun. Gue kuliah di HI 4. Kalau misalkan aku ditanya di kelas sosial manakah aku sekarang ini, kayaknya aku bisa bilang middle to high, mungkin ya. Jawaban gue kayaknya menengah ke atas. Menengah atas. Kelas menengah ke bawah. Gue kebetulan adalah orang yang cukup strict kalau urusan keuangan. Jadi I usually use it for primary needs. Tapi gue ada beberapa hobi juga yang memang agak tersier. Tapi bisa dibilang itu kebutuhan juga. Ada motor soalnya. I use it for those two things. Tapi sisanya gue jarang spending untuk hal yang aneh-aneh sih. Ya karena gue mahasiswa, uang gue kebanyakan ya pasti habis buat tempat tinggal sama makan. Cuma karena lagi covid ini gak keluar uang buat tempat tinggal, paling habisnya buat makan sama bensin sih. Terus sisanya kayak kebutuhan-kebutuhan yang gak terlalu penting. Kalau kemarin-kemarin tuh lebih ke akademik kan. Nah, kalau sekarang itu lagi pengen ke bisnis atau kerjaan sih. Memanfaatkan sumber daya yang ada dan membatasi diri dalam melakukan konsumsi. Masalah apa yang paling Anda khawatirkan? Kalau misalkan terlalu jauh banget nih turunnya, kemungkinan besar kan ada kayak aku nggak bisa makan. Nah, itu sesuatu yang aku sangat khawatirkan. Menurut aku itu makan pokoknya sandang, pangan, papan, itu sih. Aku takutnya kayak bener-bener nggak bisa punya semua hal itu, jadi kayak pasti kualitas hidup aku akan jauh lebih berkurang dibandingkan sekarang gitu. Mungkin yang bakal jadi concern adalah keluarga sih. Karena adik gue masih kuliah juga. Dan gue juga masih kuliah. Masih ada banyak kebutuhan pendidikan sama mungkin untuk masa depan kali ya. Gak bisa bayar kuliah. Misalnya terjadi masalah yang sampai bakal berat banget kan, buat bayar kuliah 5 juta per semester juga lumayan deh. Pertanyaan selanjutnya. Isu sosial apa yang paling menarik perhatian Anda yang disebabkan oleh ekonomi? Kemiskinan, jelas. Dan tentu saja kesenjangan kepemilikan produksi, ketahanan pangan. Apabila kelas bawah, menengah ke bawah, sampai pada proletar itu tidak mendapatkan kuasa akan produksi, maka akan terjadi penindasan secara struktural. Dan kemiskinan akan berdampak pada bahayanya kondisi keamanan yang lain. Urusan pendidikan sih, karena akses pendidikan itu bener-bener bergantung sama keuangan ya belakangan ini. Tapi school was cheaper back then. I don't know. It gets a lot way worse lately. Tentang anak-anak yang nggak bisa tumbuh dan juga berkembang di keluarganya sendiri. Maksudnya keluarga biologis ya, seperti anak-anak yang berada di panti asuhan gitu. Banyak juga sih backgroundnya, ada yang misalkan orang tuanya kayak terlalu muda, misalkan karena itu kehamilan di luar rencana gitu kan, nggak kuat finansialnya, terus juga nggak kuat mentalnya untuk punya anak dan harus menitipkan anak tersebut di panti asuhan kayak gitu. Dan itu menurut aku Ketidaksetaraan, inequality. Jadi kalau misalnya lu lihat orang yang berada di bawah, yang sosial ekonomi ada di bawah, itu mereka susah banget buat bergerak maju ke atas karena keterbatasan yang kayak misalnya mulai dari pendidikan, karena pendidikan dasar banget kan sebagai instrumen untuk meningkatkan tingkat ekonomi atau sosial ekonomi. Itu pertama pendidikan. Nah, dari pendidikan tuh baru kebuka opportunity itu. Tapi pendidikan itu sendiri perlu hal-hal lain kayak pengetahuan terhadap bahasa, hitung-menghitung dan sebagainya. Jadi ketika lu nggak punya itu di dasar, kayak misalnya orang tua lu emang udah nggak mampu nih, misalnya orang tua lu nggak mampu, turun ke lu jadi anaknya itu,
itu tuh punya masalah mendasar dalam pendidikan. Pandangan lo terhadap pendidikan, pandangan lo terhadap sosial, pandangan pengetahuan dasar lo yang itu bakal mempengaruhi lo dan cara berkembang lo. Nah, ketika itu lo bakal mulai ngadepin masalah-masalah ekonomi gitulah, yang dimana lo bakal perkembangannya jauh lebih lambat dibandingkan orang lain. Apakah menurut Anda kemampuan ekonomi individu harus diatur oleh negara? Menurut pendapat pribadi saya, ya. Kenapa? Karena adanya kontrol akan alat-alat produksi yang dimiliki oleh kaum kelas atas. Menurut gua, kalau untuk beberapa sektor yang memang kebutuhan penting banget sih ya, mungkin yang sifatnya seperti pendidikan, itu ada yang harus diatur sama negara, terutama dalam ininya kali ya, proses fee etc, biaya pendidikan dan segala macamnya. Menurut aku ya kayak masih banyak individu-individu yang tidak mempunyai kebutuhan dasar kayak sandang, papan, dan pangan. Dan menurut aku negara itu punya kekuasaan yang lebih daripada individu untuk bisa berbuat lebih banyak gitu, untuk masyarakat yang jauh lebih luas gitu. Sangat harus mengatur, tapi dengan batasan deh. Kalau gue ngomongin ideologi, kalau kita kayak ngomongin komunis itu kan sangat mengatur secara penuh kan, dari kekuatan ekonomi atau kebebasan ekonominya si warga itu kan sangat diatur ya kalau misalnya di ideologi komunis. Nah itu tuh bakal mengurangi equality secara signifikan. Tapi dari menurunnya inequality secara signifikan, dimana ketika semua orang sama atau egaliter, itu tuh bakal mengaruhi semakin rendahnya kompetisi. Dengan rendahnya kompetisi, masyarakat menjadi tidak produktif. Nah, dengan ketidakproduktifannya ini, sebuah negara tuh bakal tertinggal jauh dari negara-negara lain. Dia perkembangannya bakal terhambat gitu loh. Jadi menurut gue pemerintah sangat perlu untuk mengatur keadaan kehidupan dari masyarakatnya, tetapi dengan batasan. Batasannya itu juga boleh terlalu jauh. Nah, untuk hutang piutang sendiri kan memang dekat banget dengan keseharian, dan menurut aku itu tuh bukan sesuatu yang buruk banget gitu. Kalau kita udah mempunyai kemampuan finansial yang sebanding dengan istilahnya hutang yang kita akan ambil atau cicilan yang akan kita ambil, itu menurut aku worth it gitu. Kadang ada beberapa hal yang kita perlu istilahnya beli sekarang, atau nggak kita harus punya sekarang untuk mendukung kayak keberlangsungan hidup kita gitu, kayak misalkan rumah gitu. Jelas. Kenapa? Karena sekarang membeli apapun semua sekarang sangat diatur oleh pasar. Jadi apabila sesuatu hal tidak mencukupi dalam pendapatan kita, maka mau nggak mau kita harus ngambil hutang. Menurut gue hutang piutang tuh sangat boleh. Sebenarnya hutang kita tuh ada lembaga yang menjaganya. Ada lembaganya yang bisa menjamin finansial kita tuh dijaga. Tapi orang juga harus sadar tentang paparan risiko yang dihadapi gitu. Kayak hutang tuh boleh asalkan produktif. Hutang tuh boleh kalau misalnya orang mau meningkatkan usahanya, misalnya itu tuh boleh banget ngutang, tapi dia juga harus sadar akan risiko yang dihadapinya. Misalnya cicilan rumah, dia juga harus sadar apakah dia bisa membayar cicilannya dengan baik. Kalau misalnya ada kasus COVID kayak gini tuh, apakah dia masih bisa bayar cicilannya atau enggak. Nah itu harus dipikirin, dan ini mungkin lebih ke edukasinya sih yang penting buat diterapin. Kalau sebenarnya ada risiko-risiko yang bisa mengganggu lu dalam bayar utang, tapi hutang itu esensinya bagus, yaitu untuk mendorong produktivitas. Apakah aku ingin upgrade kelas sosial? Tentunya iya, karena aku berpikir dengan aku mempunyai misalkan resources yang lebih banyak, itu aku bisa berkontribusi lebih banyak,
mau itu untuk diri aku sendiri, untuk keluarga aku, untuk orang-orang terdekat aku, sampai dengan masyarakat yang lebih luas. Karena sebenarnya ada salah satu cita-cita aku yang I would like to pursue gitu ya di kemudian hari gitu. Itu aku pengen banget bisa mensejahterakan anak-anak yatim piatu yang berada di panti sosial. Jadi menurut aku akan lebih, istilahnya ya, cita-cita aku ini akan jauh lebih mudah ketika aku bisa naik sosial juga, naik kelas sosial juga gitu. No, of course I want to go up. It's not even a question. Karena kita manusia, kita selalu pengen bergerak ke atas kan. Ya udah jelas gue pengen stay di sini atau naik. Dengan perubahan ke atas, maka kesempatan dalam hal ekonomi dan privilege-privilege yang didapatkannya lebih tinggi. Selain untuk diri gue sendiri, gue kemungkinan besar akan bisa berguna bagi kondisi sosial dan komunal. Oke. Gue sangat beruntung buat dapetin edukasi di, gue bisa bilang salah satu universitas terbaik di Indonesia. Mungkin gue bakal manfaatin pengalaman dan pendidikan formal yang udah gue dapetin buat naik ke atas. Actually trying to masuk ke dalam bisnis yang memang lagi mainstream sekarang sih. And that's where the money at. Or go to banks because banks have a lot of money. Mengejar passion dan bakat. Apa yang gue milikin sekarang itu adalah senjata gue. Beda dengan yang menengah di atas. Mereka masih punya privilege pada alat produksi dan sebagainya. Sedangkan gue tidak memiliki alat produksi, sehingga gue harus menggunakan apa yang menjadi bakat gue, apa yang menjadi kemampuan gue, dan gue passion di situ. Pertanyaan selanjutnya, apakah menurut Anda orang di kelas ekonomi lain akan menjadi ancaman untuk Anda mempertahankan kelas ekonomi Anda atau untuk menjadi saingan Anda di masa depan? Oh jelas dong, kenapa? Karena kapital itu berputarnya di tempat. Walaupun terlihat merata pada semua lapisan masyarakat, tapi alat produksi itu berputarnya hanya pada kalangan khusus, kelas berjuasi. Mereka akan berusaha mengamankan kapital mereka dengan melakukan investasi besar-besaran dan menciptakan masyarakat bawah dijadikan masyarakat pekerja. Jadi akan sangat berpengaruh manusia-manusia pada kondisi kelas yang lain. Oke. Menurut gue bukan jadi ancaman sih, karena emang mobilitas sosial bagus. Kayak yang gue bilang, kalau inequality itu bukan cuma harus dikurangi, tapi juga harus ditambahin dengan mobilitas sosial. Dengan ada mobilitas sosial tuh society bisa jadi kompetitif, tapi dengan inequality yang lebih rendah gitu lah. Itu kayak win-win solution lah bagi semua orang, kalau semua orang tuh bisa mendapatkan keuntungannya, bahwa suatu negara tuh berkembang lebih cepat, dan juga orang-orang tuh bisa dapat kehidupan yang lebih stabil dan setara gitu loh. Kita kan ada di masyarakat yang makan atau dimakan ya. It's not exactly very collaborative up there. It's more competitive than collaborative. Jadi sebenarnya gue nggak berpikir lebih ke arah kelas ekonominya sih. But everyone is actually your rival. I mean, this is my viewpoint of life. Ini kayaknya aku bisa bilang enggak, dalam artian gini ya, semuanya itu pasti bergantung kepada usaha diri aku sendiri itu. Jadi untuk aku bisa mau naik ataupun aku mau bisa stay di kelas sosial ini, itu kayak tetap bergantung banyaknya tuh kepada usaha aku gitu. Dan otomatis aku juga nggak bisa dong kayak ngelarang orang lain kayak kamu jangan usaha dong biar kamu di sana aja, atau biar kamu nggak bisa naik gitu. Kayak nggak mungkin, itu sesuatu yang nggak mungkin. Jadi menurut aku nggak merasa terancam as long as aku terus berusaha kayak gitu. Aku bisa bilang mungkin aku percaya, karena dengan adanya istilahnya teori-teori ini tuh sebenarnya untuk mengidentifikasi
suatu individu atau suatu kelompok itu berada di kemampuan yang dimana gitu. Jadi aku merasa dengan kayaknya untuk sistem kelas sosial ini juga bisa banyak berguna atau bermanfaat untuk kayak meneliti, kayak misalkan meneliti kayak ke depannya tuh kita tuh kalau misalkan mau menyejahterakan masyarakat itu dengan cara bagaimana gitu, karena kan misalkan beda kelas sosial, beda cara untuk memajukannya gitu. Tentu percaya dong, secara kasat mata, dari tempat lu tinggal, dari lingkungan lu hidup, dan sebagainya, itu tergambar jelas. Gue percaya ada kelas ekonomi, tapi gue nggak terlalu setuju dengan adanya kelas ekonomi, walaupun somehow gue tetap setuju bahwa kelas ekonomi itu sebenarnya ada juga bisa memberikan dampak positif, kayak misalnya meningkatkan kompetisi. Kalau misalnya orang yang ada di kelas ekonomi yang lebih bawah tuh ingin bergerak maju untuk naik ke kelas ekonomi lebih tinggi, makanya pemerintah punya peran untuk membantu perkembangan mobilitas sosial ini, supaya hal itu nggak cuma jadi kayak harapan kosong doang. Tapi gue juga kadang gue nggak setuju, karena ya itu membuat orang tuh jadi berbeda-beda gitu loh. Manusia yang emang harusnya sama tapi dibeda-bedakan karena kelas ekonominya. Oke, pertanyaan ke-12. Menurut Anda, apakah keamanan ekonomi merupakan yang harus dimiliki oleh semua orang? Jelas, karena keamanan ekonomi buat gua pribadi adalah keamanan yang paling utama dibandingkan keamanan yang lain. Walaupun secara konseptual setara, tetapi dalam praktiknya yang gue lihat, ekonomi justru hal paling fundamental dalam membentuk masyarakat, dalam membentuk sistem, dalam membentuk adat, dalam membentuk pribadi orang. Iya, gue setuju kalau keamanan ekonomi itu harus dimiliki oleh semua orang, dan pemerintah punya peran yang sangat besar dalam membantu perwujudannya. Keamanan ekonomi itu pengaruhnya banyak banget untuk kualitas hidup seseorang gitu. Untuk kita bisa menjalani kehidupan kita sebagai manusia ya, menurut aku keamanan ekonomi itu paling salah satunya paling penting juga, karena benar-benar bisa membantu kita untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Yes, no doubt it is a must. Everyone must have economic security karena it's a very basic. It's one of the most basic needs. Fondasi itu dari human security, and human security is a very important. What do you call it? It's a very important thing. I'm going to open a business, specifically food, dan akan memperkerjakan orang-orang yang baru di PHK karena pandemi ini. Gue pengen beli gitar. Kenapa? Karena gue lagi bikin lagu dan gue nggak punya gitar. Kalau aku dapat 10 juta dengan cuma-cuma, aku mau banget masukin sebagian untuk SR013, itu surat berharga negara gitu, utang, jadi obligasi gitu, obligasi negara. Itu aku pengen banget karena bunganya oke gitu, terus juga waktunya juga, rentang waktunya juga oke. Terus sebagian aku juga masih pengen masukin ke reksadana dan juga saham, karena aku lagi interested banget di hal itu. Dan kalau ada 10 juta yang dikasih ke aku, kayak I would be really happy about it, karena aku bisa nabung lebih banyak gitu sih. Nabung dan investasi, dah itu aja kayaknya. I see. Hard work and more vegetables. Yeah, it's what Spider-Man said. Gak tau gimana jawabnya.